Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berlin Mainjelita, NPM 2021-201-0041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu AI, jenis-jenis AI, dan juga contoh dari penerapan AI di perusahaan China. Namun sebelum itu, mari kita lihat fakta yang ada di lapangan. Faktanya, berdasarkan data dari Forbes, hanya 23% perusahaan di dunia yang sudah menggunakan AI dalam otomatisasi proses bisnisnya. Padahal seperti yang kita tahu, di era saat ini, penggunaan AI merupakan suatu hal yang cukup krusial untuk keberlangsungan suatu usaha. Tapi sebelum itu, kurang afdol rasanya kalau kita membicarakan artificial intelligence tanpa membicarakan sejarah dari AI itu sendiri. Nah, pada tahun 1950, terdapat sebuah tes yang bernama Turing Test, di mana tes ini dilakukan saat manusia sedang berinteraksi dengan mesin, tetapi dia bingung, dia sedang berinteraksi dengan mesin atau manusia. Sehingga mesin tersebut dapat dipandang sebagai mesin cerdas karena ia dapat memanipulasi pemikiran dari manusia. Lalu ilmuwan bernama Schmarzo muncul dan menunjukkan fakta bahwa kemajuan teknologi yang sekarang telah menyebabkan mesin menjadi lebih canggih dan mampu mengerjakan sejumlah tugas yang biasa dikerjakan oleh manusia. Tapi terdapat satu masalah pada saat itu, di mana mesin hanya dapat mengeksekusi perintah, namun tidak dapat mengingat apa yang telah mereka kerjakan. Lah, seiring berkembangnya zaman, sekarang mesin sudah dapat menyimpan lebih banyak informasi di database mereka. Sehingga celah dari artificial intelligence ini dapat diminimalisir. Nah, dari tadi kita udah banyak bicara mengenai sejarah dari artificial intelligence, lalu juga permasalahan dari artificial intelligence. Namun sebenarnya apa sih artificial intelligence itu sendiri? Nah, menurut Hanlon dan Kaplan, AI merupakan kemampuan sistem untuk dapat menafsirkan data eksternal dengan benar, belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran itu guna mencapai suatu tujuan, sehingga kemampuan mereka dapat setara dengan manusia. Nah, AI itu dibagi menjadi dua, yaitu strong AI dan juga weak AI. Strong AI merupakan suatu mesin yang dikembangkan untuk memiliki pemikiran sendiri layaknya manusia. Nah, sebaliknya, weak AI itu sangat ketergantungan dengan manusia. Contohnya seperti Siri, Google, yang mana mereka butuh perintah dari manusia untuk dapat bekerja. Selain itu, terdapat beberapa tipe AI, antara lain NLP atau Natural Language Processing, di mana ini merupakan interaksi antara mesin dan manusia menggunakan bahasa natural. Seperti contohnya ketika kita memesan ojek online, kita kan harus memilih titik lokasi sesuai dengan lokasi kita berada. Nah, dengan bantuan dari NLP atau Natural Language Processing ini, pemilihan titik lokasi bisa sesuai dan juga akurat. Nah, NLP tadi itu juga dibagi menjadi dua, yaitu NLG dan juga NLU. NLG atau Natural Language Generation, ia dapat mengubah teks menjadi data, dan juga NLU atau Natural Language Understanding, ia dapat menafsirkan teks dan jenis-jenis tertentu yang tidak terstruktur sehingga mereka dapat dipahami oleh manusia. Lalu ada juga ML atau Machine Learning, yang mana ini merupakan suatu pelatihan bagi mesin untuk dapat belajar dan berpikir sendiri. Di sini mesin diberikan kumpulan data yang kemudian harus mereka analisis dan ditarik kesimpulannya. Data-data ini selanjutnya nanti akan disimpan oleh mesin untuk digunakan di masa yang akan datang. Selain itu ada juga virtual agent atau VA, di mana ini merupakan kombinasi pemrograman antara AI, ML, dan juga NLP untuk memahami pelanggan dan keluhan mereka menggunakan layanan otomatis seperti chatbots. Terakhir ada juga yang namanya RPA atau Robotic Process Automation, yang merupakan teknologi guna mengerjakan suatu proses bisnis berulang dan sederhana yang biasanya dilakukan oleh manusia. Contohnya seperti pada saat kita belanja online dan kita sudah check out barang, pastinya akan langsung muncul notifikasi
status pemesanan, dan juga pengiriman. Nah, notifikasi itulah yang merupakan pekerjaan dari RPA ini. Sekarang kita masuk ke contoh. Perusahaan. Ini Tencent merupakan contoh perusahaan yang menggunakan AI dalam proses bisnisnya. Perusahaan Tencent ini merupakan perusahaan terkenal asal Tiongkok, China. Perusahaan ini mempunyai misi untuk menjadi perusahaan internet yang paling dihormati di China. Bahkan, Tencent juga mempunyai slogan AI in all. Nah, ini merupakan salah satu produk terkenal milik Tencent, yaitu WeChat. Aplikasi ini sekarang mempunyai miliaran pengguna aktif. Hal ini karena Tencent bisa memanfaatkan data pengguna, sehingga hal tersebut menjadi suatu insight menarik bagi pelanggan untuk terus menggunakannya. Bahkan, sekarang mereka juga mendirikan Tencent AI Lab dengan visi Make AI Everywhere, atau menggunakan AI di mana saja yang berfokus kepada penelitian dalam machine learning, NLP, pemrosesan suara, hingga pengembangan aplikasi AI praktis untuk bisnis. Sehingga saat ini Tencent memegang peran yang sangat penting di China guna merealisasikan ambisi China untuk dapat menjadi pemimpin dunia di bidang artificial intelligence. Nah, sekarang kita udah paham nih betapa besar dan hebatnya AI di kehidupan saat ini. Bahkan, Dave Witherspoon pernah berkata, "Predicting the future isn't magic, it's artificial intelligence." Nah, pertanyaannya, sekarang, siapkah kita untuk bisa beradaptasi dengan teknologi?